waterpark ya. Waterpark terbesar dan termurah yang ada di kota Sidoarjo, tepatnya di Sidoarjo Barat. Nah, aku udah 2 kali kesini dan ingin tahu gimana sih kondisinya di tahun 2025 kali ini. Seperti yang tak bilang ya, ini parkirannya udah semakin besar ya. Jadi kalau bis kesini tuh udah cukup banget ya. Ini banyak banget yang datang karena ini masih liburan sebelum masuk setelah libur Lebaran. Nah, ini pintu utamanya, terus ini adalah parkiran motor di sebelah sini. Nanti ini mungkin akan dipakai buat air mancur atau semacam landmarksnya gitu ya. Di sini juga ada kayak hallnya di bagian atas kayak. Tapi ini biasanya buat kayak senam-senam atau pertemuan. Nah, pintu masuknya ada di sebelah sana. Kraton Waterpark dengan jargon Let's Get Wet and Fun. Kita udah di bagian lobbynya. Ini ada tata tertib peraturannya. Ini ada playground kecil-kecilan. Terus ini pintu masuknya, tapi sebelum masuk kita beli tiket dulu. Nah, tiketnya itu ada yang offline sama online atau pembayaran tunai. Harganya Senin sampai Jumat 25.000, Sabtu Minggu 35.000 dan libur nasional. Ini perlengkapannya mulai dari 15.000 untuk ban single, double 25.000, locker 15.000 dan juga yang lain-lain ya. Ini pembayarannya bisa QRIS juga. Mbak, untuk 3 orang? Orang 75.000. Karena ini hari biasa jadi dapatnya 25.000 aja per orang. Nah, ini tiketnya ya, nanti ada barcode-nya, ini di scan di loketnya baru kita bisa masuk. Nah, kita udah sampai di bagian pertama dari Kraton Waterpark ya. Ini sudah disambut air mancur, terus ada kayak bangunan berbentuk seperti kapal, bisa buat foto-foto sih kayaknya di sini rek. Gitu. Nanti kita jelajahi dari ujung sampai ke ujung ya. Ini ada panggung kecil, mungkin ada live musik di beberapa waktu ya. Terus ini adalah papan petunjuk ya. Kolam family sebelah kiri, kolam olimpik sebelah kanan, musola sana, kolam slide sana, klinik P3K sana, kolam arus sana, toilet sebelah sana, food court sebelah sana. Nah, sebelah sini dekat tempat pertama tadi ada kantin ya, kecil-kecilan tapi lumayan buat yang lapar atau pengen jajan atau haus bisa beli di sini. Terus sebelah sini ada tempat duduk buat kalian yang nunggu-nunggu. Ada lokernya juga tapi berbayar. Nah, yang mau gratis bisa duduk-duduk di sini, nanti barangnya bisa dititipkan. Pertama kita coba di kolam arusnya dulu rek. Ini pakai sendal karena cuacanya panas, jadi sendalnya kita taruh di pinggir kolam dulu kayak gini. Langsung, aduh panas, kita cemplungin kaki kita di sini. Nah, oke. Tinggi kolamnya, tinggiku 188 ya. Ini mungkin sekitar setengah meter. Bukan setengah meter sih, ini mungkin 100 cm paling ya, atau 1 meter kurang lebih ya. Nah, suasananya kayak gini, rame karena ini masih musim liburan. Baru masuk sekolah itu insya Allah hari Rebu tanggal 9 ya. Nanti kita kelilingin kolam arusnya dulu, baru kita coba yang di tengah-tengah. Sekarang kita sedang menyusuri kolam arus yang ada di Kraton Waterpark ya. Jadi airnya cukup bersih, mungkin habis dikuras karena kemarin itu agak kotor. Jadi kalau bisa usahakan cari hari di mana airnya itu barusan dikuras. Jadi biar nggak terlalu gatel kalau habis renang. Di kolam arus ini juga ada jembatan-jembatan yang bisa dilewati di atasnya ya. Kita bisa ngiup di bawahnya kalau merasa kepanasan kayak. Ini banyak sekali anak kecil karena memang lagi musim liburan. Bagian tengah ada kolam buat anak kecil ya, yang ada embernya. Ini habis diperbaiki rek, jadi embernya itu baru. Kalau yang mau tahu toiletnya tuh ya, dari lobi itu belok ke kiri. Nah, ini toiletnya rek, ada di bawahnya tangga. Di sebelah pojok dari waterpark ini masih banyak lahan kosong ya. Mungkin ke depan akan ada perluasan terkait dengan kolam renangnya dan lain sebagainya, alias fasilitasi rek. Yang lahan kosong tadi juga ada tempat duduk-duduk ya buat yang nunggu atau yang nggak nyawa loker, jadi bisa chill atau santai di pinggir kolam renang rek. Jadi yang nunggu di sebelah sana bisa turunnya lewat apa ya, pool yang sebelah sini, nanti baru masuk ke kolam arus, lanjut lagi ke arah sana rek. Sekarang kita lanjut untuk masuk ke kolam anak kecil ya, lewatnya sebelah sini. Kita udah ada di kolam anak kecil ya. Untuk kedalamannya ini mungkin sekitar, ini baru 50 cm rek, jadi nggak dalam ya, aman buat anak ya di atas 3 tahun lah. Kondisinya kayak gini, ada pancuran-pancuran yang tidak berfungsi ya, ini nggak tahu kenapa. Ada perosotan yang tertutup dan juga
sebelah sana ada yang terbuka ya. Ini juga ada embernya yang nanti akan memuncratkan air ketika sudah penuh. Ada pancuran-pancuran kecil juga. Yang mau perosotan di sini atau di yang sana, naiknya dari sini ya. Ini cuman nggak pakai keramik, cuman di beton aja, tapi nggak apa-apa, kelihatan lumut enggak. Kalau yang mau guyuran, ini ada mancur-mancurnya kayak gini, seger. Terus yang mau perosotan agak besar buat orang yang juga dewasa, bisa perosotan di situ, naiknya dari situ, Rek. Nanti nyeburnya di situ, dan ini juga ada levelingnya, jadi sedikit lebih dalam. Makanya tadi masnya itu keblowok ya. Tapi aku pernah nyoba, hati-hati ya, posisinya harus benar karena aku dulu tuh nggak tidur, duduk, akhirnya karena bebanku berat kena keramiknya, membentur keramiknya, dan itu sakit, Rek. Nah ini pas banget momennya lagi ada mandi busa, Rek. Jadi di kolam anak kecil ini ada fasilitas mandi busanya ya. Ini semua lagi seru-seruan, joget-jogetan di balik busa-busa ini ya, Rek. Nah ini fasilitas mandi busa dari Kraton Waterpark ya. Jadi yang anak kecil, dewasa juga boleh gabung, Rek. Ini seru banget ini, Rek. Mandi busa dari Kraton Waterpark. Ada kita moto yang sewerupol ya. Mandi busa di Kraton Waterpark Rian Sidoarjo. Jadi bener-bener seru banget ya. Selain ada perosotan ya, di sini juga ada semprotan gelembung dari Kraton Waterpark ya, Rek. Tapi ini sudah selesai ini, Rek. Nanti kita tinggal nunggu cipratan dari bak di Kraton Waterpark yang sudah jadi, Rek. Wah. Jadi kita udah lihat tadi mandi busa dan juga cipratan dari ember di Kraton Waterpark Rian Sidoarjo. Habis ini kita lanjut ke kolam-kolam berikutnya, Rek. Halo, lanjut lagi di kolam arus ya. Tadi diajakin anak kecil minta difotoin, Rek. Nanti kita share di TikToknya Mumi Camil. Nah ini ada tumbuhan merambat buat yup-yupan biar nggak kepanasan. Sekarang kita ada di dua persimpangan ya, belok kiri atau belok kanan bebas. Nah di tengah ini ada kolam yang nggak terlalu dalam juga kayaknya. Kita coba ke sini aja dulu, Rek. Dan di sana juga ada jembatan untuk menuju ke jalan yang ada di samping-sampingnya. Ternyata ada jalan masuknya di sebelah sana, Rek. Kita telusurin kolam arusnya dulu aja. Nah ini melewati bawah jembatan, jalan masuknya. Tak naik dulu. Kita masuk ke kolam yang ternyata, oh ini dalam, Rek ya. Jadi ukurannya nggak terlalu luas, nggak ada perosotannya. Ini cocok buat latihan renang tapi juga sambil fun. Ketinggiannya sekitar 1,5 meter. Lanjut menyelusuri kolam arus ya. Tadi kolam semi dewasa udah. Nah kita udah sampai di tempat awal. Sekarang kita cobain atau lihat kolam-kolam yang lain di sini, Rek. Sekarang kita coba kolam pemberhentian dari perosotan besar yang ada di Kraton Waterpark, Rek ya. Jadi ini bukan buat renang sih, tapi ya bisa aja. Tapi buat yang merosot di perosotan besar, turunnya di sini ya. Nanti kita coba nyemplung seberapa dalam. Oh, 1,5 meter sama kayak kolam yang kedua tadi ya. Jadi perosotannya dari situ ada 3. Itu yang berliku-liku, yang lurus aja. Nanti jeburnya di sini. Aku nggak merosot ya, Rek ya. Lihat orang merosot aja. Oke, ya. Mantep, keren-keren. Sekali lagi. Lanjut kita jalan kaki aja menyusuri area yang belakang ya. Ini ada yup-yupannya, jadi seger nggak panas. Ini adalah bangunan yang ada tangganya yang mau naik perosotan tadi, Rek, di kolam ketiga. Perosotan yang muter-muternya kayak gini. Naik tangganya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Ini ada 3 lantai lah kurang lebih ya. Jadi nggak ekstrim-ekstrim banget buat kalian yang nggak begitu berani kalau nyobain perosotan. Terus di sini kolam arus ya, yang tadi ada jembatan menuju ke kolam yang kedua tadi, yang kedalamannya sekitar mungkin ya 1,5 meter kurang lebih atau 120. Nah ini yang paling rimbun di Kraton Waterpark, makanya banyak yang bawa tikar buat duduk-duduk di sini, Rek. Ini tempatnya Flying Fox, bisa dipakai sih seharusnya ya.
tapi di sebelah sana kayaknya masih ditutup ya, jadi belum bisa dipakai. Bagian yang teduh juga, dan ini lahan pojok yang masih belum dimanfaatkan. Ternyata ini ada gapuranya, tulisannya outbound Kraton Waterpark. Jadi ini mungkin akan jadi blueprint untuk arena outbound yang belum jadi ya. Ini masih lahan kosong. Ini yang tadi aku bilang tempat untuk nunggu-nunggu ya, yang misal nggak kebagian tempat duduk, ini ada di sebelah sini dan ada kanopinya jadi nggak panas ya. Sekarang kita kembali ke area utama ya, yang di dekat monumen kapal itu. Kita akan menuju ke kolam terakhir ya, kolam Olimpik. Jadi buat berlatih renang Rek. Nah, kolam Olimpik ini ada di bagian pojok kiri ya. Airnya lebih hijau karena mungkin lebih dalam paling ya kolamnya, harusnya gitu loh. Seperti namanya kolam Olimpik, di sini ada papan untuk meloncat Rek, lengkap dengan nomornya 1, banyak dari plastik, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini mungkin jaraknya berapa meter ya, mungkin sekitar 30 meter mungkin ada ya, atau 20 meter kayak gitu. Dan airnya harusnya lebih dalam, warnanya juga lebih hijau. Terus di sana juga ada tempat dudukan untuk menunggu orang tua atau peserta atau siswa yang mungkin ada les Olimpik, les renang di kolam Olimpik ini, juga bisa nunggu di sebelah sana. Turun pelan-pelan. Sudah turun ya Rek ya. Ini mungkin malah yang 1,5 meter ya, soalnya tinggiku 188 ya. Jadi di perut seperti ini, harusnya ini 1,5 meter ini. Berarti yang tadi 120 cm atau 1,2 meter. Nah ini ada atau pegangan buat apa ya, kalau loncat biur renang sampai sana. Cukup rame ya ini ya. Oh, mencolot pas seger, tapi koye airnya juga kayak lebih seger mungkin karena nggak banyak orang seperti yang di kolam-kolam sebelumnya, jadi kayak lebih nggak banyak rusuh kotor airnya Rek. Terus di sini tuh kayak airnya lebih ngombak ya Rek ya, dibandingkan kolam-kolam yang lain ya. Nah ini ada yang latihan renang kayak dulu zamanku masih SD, latihan di bibir kolamnya ya sambil pegangan. Sekarang kita lanjut ke ini aja deh, ke monumen kapal bajak lautnya. Kita menuju ke monumen kapal yang ada di muka depan dari Kraton Waterpark. Jadi ya ini bangunan yang dibuat menyerupai kapal ya. Nah oke, sudah sampai dan kondisinya kayak gini ya. Ini cocok buat spot foto-foto. Dari sini kita juga bisa melihat semua area yang ada di Kraton Waterpark Krian Sidoarjo Rek. Mulai dari yang terakhir tadi ya, kolam Olimpik, ada kantin, live music, apalagi ya. Terus ini ada kolam arus, kemudian kolam anak kecil. Habis itu sebelah sana kolam yang 120 cm tapi buat fun-fun. Terus ada kolam untuk pemberhentian perosotan ya Rek ya. Jadi gitu Rek, situasi yang ada di Kraton Waterpark Krian Sidoarjo saat ini. Buat kalian warga Sidoarjo Kota atau bahkan Sidoarjo Kabupaten yang kejauhan kalau ke waterpark di Sidoarjo Kota, jangan lupa datang di Kraton Waterpark Krian Sidoarjo, tepatnya di dalam perumahan Kraton Superblok dengan harga tiket yang paling murah se-Sidoarjo dan dengan fasilitas yang sangat lengkap ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.